Malam Bu Amel, perkenalkan saya Asli Viladinata dari kelas 10C Absen 5. Sekarang saya akan membahas tentang virus rabies. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur virus rabies. Virus rabies ini berbentuk seperti peluru dengan panjang sekitar 180 nanometer. Di sini, glikoprotein adalah duri di permukaan virus yang membantu menempel dan masuk ke sel inang. Lalu yang kedua adalah lipid envelope yang merupakan selubung lemak pelindung untuk membungkus virus. Lalu yang ketiga adalah matrix protein yang merupakan lapisan penghubung antar selubung dan inti virus. Lalu yang keempat adalah ribonukleoprotein yang merupakan kompleks antara protein dan RNA yang berfungsi membawa materi genetik. Lalu yang terakhir di sini adalah RNA sendiri yang merupakan materi genetik virus yang berisi instruksi untuk memperbanyak diri atau replikasi. Lalu, siapa saja dan apa saja sih yang bisa menjadi inang virus rabies? Jawabannya adalah hampir semua mamalia dapat menjadi inang rabies. Beberapa hewan yang terkenal dapat menularkan virus rabies adalah antara lain anjing, kucing, kelelawar, tikus, dan bahkan satwa-satwa liar seperti rakun, serigala, monyet, dan lain-lain. Lalu manusia kan juga bisa tertular virus rabies. Gimana cara manusia dapat tertular sih? Pertanyaan yang bagus. Virus rabies itu bisa tersebar atau menular melalui air liur hewan yang sudah memiliki virus, terutama saat hewan tersebut itu menggigit atau mencakar hewan atau manusia lain secara langsung. Oke, paham. Terus kalau misalnya kita udah tertular, virusnya di dalam badannya kita ngapain? Jadi virus rabies setelah masuk ke tubuh inang akan melalui 6 tahap. Yang pertama adalah adsorpsi atau penempelan. Yang pertama adalah adsorpsi, di mana virus akan menempel. Lalu yang kedua adalah penetrasi, di mana virus-virus akan mulai masuk ke sel. Ketiga adalah uncoating, atau lepasnya selubung dari virus. Lalu yang keempat adalah transkripsi, di mana mulainya tahap sintesis mRNA. Lalu kelima adalah replikasi atau pembentukan genom virus. Dan yang terakhir adalah penalaran atau perakitan, di mana mulainya pembentukan dan pelepasan virus baru dari sel inang. Setelah kita terkena atau tertular rabies, kita akan merasakan dampaknya. Dampaknya bisa berupa gejala-gejala awal seperti demam, sakit kepala, nyeri di lokasi gigitan, yang kemudian dapat berkembang menjadi lebih parah seperti kejang-kejang, kebingungan, halusinasi, agresif, dan bahkan fobia yang spesifik. Jika tidak langsung ditangani, kerusakan pada sel saraf akan berujung lebih parah sampai akhirnya masuk ke kerusakan pada otak dan berujung pada kematian. Maka dari itu, beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk mencegah tertular rabies adalah yang pertama, vaksinasi hewan peliharaan secara rutin. Lalu, menghindari kontak dengan hewan-hewan liar. Dan jika seandainya kita sudah tergigit atau tercakar, segera pergi ke dokter untuk melalui pengecekan dan pengobatan. Kesimpulannya, jangan tunggu digigit baru panik. Lindungi diri, sayangi hewan peliharaan, dan jangan lupa vaksinasi. Karena virus rabies itu bukan bercandaan ya, tapi mencegahnya dan menghindarinya bisa semudah kasih cinta kepada anjing dan kucingmu. Itu saja dari saya, terima kasih sudah mendengarkan.